Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Yang terhormat pimpinan Dewan Sidang, yang kami hormati para tamu undangan, yang ini kami banggakan rekan-rekan Capaja Petarung 25. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan tugas akhir kami dengan judul Penerapan Sistem Informasi Geografis Satgas PRSPB Yonsipur 9 Lalang Buana pada masa tanggap darurat bencana gempa bumi Cianjur. Sebelum kami memulai, izin kami memperkenalkan diri. Nama kami Sermatar Kopseni Muhammad Wildan Rizky Erlangga, nomor akademi 2021-005, Prodi Teknik Sipil Pertahanan. Indonesia memiliki kondisi geografi yang sangat unik. Indonesia dilalui oleh rangkaian pegunungan berapi aktif dan merupakan tempat pertemuan tiga elemen tektonik. Dua kondisi ini menyebabkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah gempa bumi terbanyak di dunia. Salah satunya adalah bencana gempa bumi Cianjur yang terjadi pada bulan November tahun 2022. TNI Angkatan Darat memiliki tugas untuk melaksanakan operasi keterpaduan dengan BNPB dalam rangka penanggulangan bencana. Maka diutuslah Satgas PRSPB Yonsipur 9 Alam Buana. Namun pada pelaksanaannya tentu saja mengalami kendala dan hambatan. Oleh karenanya diperlukan inovasi melalui penerapan teknologi dan sistem informasi. Rumusan masalah kami yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan dari tanggap darurat bencana gempa bumi. Yang kedua, bagaimana kondisi dan kemampuan anggota dalam penerapan sistem informasi tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana penerapan sistem informasi geografis pada penanggulangan bencana gempa bumi. Maksud kami yang pertama adalah memberikan gambaran mengenai penerapan SIG pada tanggap darurat bencana gempa bumi. Dengan tujuan kami sebagai bahan masukan, saran kepada komando atas terkait penerapan SIG dalam penanggulangan bencana gempa bumi. Sistem informasi geografis adalah sebuah sistem yang dapat membantu pengambilan keputusan spasial dengan menampilkan data-data kewilayahan. Kemudian tanggap darurat bencana, salah satu kegiatannya meliputi penyelamatan, evakuasi, dan pengurusan pengungsi. Fungsi jeni yang dilaksanakan dalam tahap ini, salah satu contohnya adalah fungsi mobilitas, yang mana mengamankan, membersihkan area atau rute yang akan menjadi rute evakuasi maupun distribusi. Penelitian ini kami laksanakan dengan metode penelitian kualitatif dan metode analisis Miles dan Huberman. Berikut data dan fakta yang kami dapatkan. Dari 125 orang personel Satgas, hanya ada 2 personil yang memiliki kemampuan SIG. Kemudian beberapa fakta di lapangan, yaitu situasi dan kondisi medan tidak dapat diprediksi. Hal ini diakibatkan adanya patahan cugenang yang mengakibatkan munculnya gempa-gempa susulan. Kemudian selain itu, pengambilan keputusan pada tingkat pelaksana tidak efektif dan efisien karena tidak didukung oleh sistem informasi yang memadai. Berikut adalah contoh penerapan teknologi SIG. Dengan aplikasi ArcGIS, kita dapat menggabungkan beberapa layer data. Kemudian dari data yang digabungkan tersebut, kita dapat dengan lebih mudah melihat situasi dan kondisi medan. Kemudian kita dapat menganalisa rute mana yang melewati ketinggian maupun vegetasi rimbun yang harus kita hindari. Selain itu, contoh kedua adalah menggunakan aplikasi yang sangat umum bagi masyarakat, yaitu Google Earth. Dengan aplikasi ini kita dapat dengan mudahnya mencari lokasi yang kita tuju, yaitu pada Cianjur. Kita dapat melihat tampak citra satelit. Kemudian berdasarkan data dari BMKG, kita dapat menginput titik pusat lokasi gempa beserta lokasi posko yang kita bangun. Selain itu, kita juga dapat menggambarkan lokasi patahan cugenang beserta zona merah dan zona kuningnya. Kemudian kita memasukkan layer-layer informasi, yaitu informasi tentang kewilayahan, informasi tentang demografi yang ditujukan dengan warna hijau, kemudian informasi pemukiman, data kontur, dan juga jaring jalan. Dengan menampilkan data-data yang kita butuhkan, kita dapat menganalisa medan dengan lebih mudah. Kemudian kita juga dapat menampilkan 2 CB dari rute yang akan kita pilih. Dengan aplikasi ini kita dapat menganalisa profil jarak dari masing-masing CB. CB1 berwarna hijau, CB2 berwarna oranye. Selain itu kita juga dapat melihat profil ketinggian dari masing-masing rute. Dengan demikian kita dapat menganalisa rute mana yang lebih aman dan lebih efektif untuk dilalui sebagai rute evakuasi maupun distribusi. Dengan menampilkan data seperti ini, kita juga dapat menentukan sasaran prioritas. Pada kasus ini adalah Kecamatan Cugenang, yang mana merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan dilalui oleh kawasan rawan bencana. Selain itu juga rute 1 dan rute 2 sebagai rute utama kita yang juga dilewati oleh kawasan merah dan kuning.
Kesimpulan kami, pelaksanaan tanggap darurat bencana gempa bumi memiliki banyak sekali hambatan dan kekurangan, sehingga diperlukan inovasi teknologi. Salah satunya adalah penerapan sistem informasi geografis yang dapat membuat penanggulangan bencana lebih efektif dan efisien, sehingga meminimalisir korban jiwa dan juga material. Saran kami yang pertama adalah diperlukan peningkatan kemampuan personil dalam penggunaan teknologi sistem informasi. Yang kedua, penerapan SIG sebagai protokol tetap Satgas PRCPB. Dan yang ketiga, diadakan kerjasama dengan instansi terkait seperti BMKG, BNPB, dan lain-lain dalam penyediaan informasi dalam pelaksanaan Satgas PRCPB. Hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri paparan kami, izinkan kami mewakili rekan-rekan Capaja Petarung 25 mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kasat, Jenderal TNI Marulis Simanjuntak MSC, dan seluruh jajaran TNI Angkatan Darat. Juga kepada Gubernur Akademi Militer, beserta seluruh sivitas akademika, Akademi Militer, terutama Prodi Teknik Sipil Pertahanan, atas arahan dan bimbingannya, sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kami yang telah memberikan doa dan dukungan terbaiknya dalam mengiringi setiap langkah pengabdian kami menuju pintu gerbang pengabdian perwira. Kepada rekan-rekan Capaja Petarung 25, kami berpesan agar selalu menjaga motivasi dan niat yang tulus untuk mengabdi demi bangsa dan negara. Nama-nama wisudawan yang mendapat penghargaan. Nomor urut 1, nama Sermatar Muhammad Wildan Rizky Erlangga STRhan. Nomor Akademi 2021-005, Program Studi Teknik Sipil Pertahanan, Predikat Cum Laude, Macam Penghargaan Aditya Pinasti. Nomor urut 2, nama Sermatar Alim Bimo Pratowo STRhan. Nomor Akademi 2021-009, Program Studi Teknik Elektronika Pertahanan, Predikat Cum Laude, Macam Penghargaan Medali dan Piagam.